Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan malam hari ini kita mau nonton lagi dan masih mengenai pemilu 2024 ya. Dan ini ada video yang sangat menarik, yaitu semua ataupun para ulama ya memberikan komentar. Oke, bagaimana untuk videonya? Nanti kita play. Dan jangan lupa yang baru menemukan channel saya, yaitu Hengki Reaction, ya, ucapkan selamat malam dan selamat jumpa kembali. Oke, kita play dulu videonya. Nah, yang ini ya. Dan jangan lupa juga Hengki Reaction, like, share, dan komen di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu. Oke, kita play videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya melihat hasil quick count, hitungan cepat. Mudah-mudahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran sebagai presiden yang dipilih oleh rakyat. Ingat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Yang dimaksud adalah negara demokrasi ini harus menjunjung tinggi suara rakyat merupakan suara Tuhan. Selamat Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Mudah-mudahan bisa membawa Indonesia lebih maju, lebih berkah. Insya Allah kami dari rakyat Indonesia insya Allah siap untuk membantu, menyokong dengan segala apapun yang kami miliki. Insya Allah. Salam hormat menuju Indonesia maju hingga sampai Indonesia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu kebayang gak satu TPS ada 3.500.000 orang yang nyoblos? Gue gak kebayang, mungkin mereka antri dari awal tahun kali ya. Orang-orang liburan tahun baru ini malah antri gitu. Dan gue gak kebayang berapa banyak anggota PKPPS yang ada di sana. Satu lagi di Aceh nih, ada satu TPS yang dicoblos oleh 181.000 orang. What? Kebayang gak sih kalau misalkan angka ini ada di posisi 02? Berapa banyak konten yang bilang, wow curang tuh. Gue rasa curang, teriak curang sih kalau ini ya. Ya lu lihat sendiri deh, ini websitenya KPU. Menurut saya kekalahan telak Pak Ganjar di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Papua, itu karena blundernya Pak Ganjar menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Selain itu karena Pak Mahfud MD. Beliau mengatakan bahwa suara orang Papua berapa sih? Cuman 1.800. Kalau tidak terpilih pun tetap menang. Pernyataan ini menurut saya sangat menyakiti banyak perasaan orang Papua. Nah, itu teman-teman. Jadi inilah komentar-komentar yang saat ini lagi trending ya di media-media sosial lainnya. Oke, yang saya dapatkan juga dari channel YouTube-nya Salangko Kasinta. Oke, kita tonton lagi dan kita dengarkan lagi ya. Let's go. Selain itu juga dalam kasus almarhum mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Dalam kasus ini yang sering tampil di media adalah Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Menurut saya kasus ini kental dengan kepentingan politik. Mungkin karena inilah orang Papua banyak yang tidak memilih Pak Ganjar Mahfud. Ini pesan buat Pak Mahfud. Misalnya Bapak dipanggil masuk di kabinet Prabowo Gibran, tolong Pak, jaga perasaan orang Papua dan jaga kepercayaan orang Papua terhadap Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Terima kasih Pak. Nah, itu teman-teman ya. Dan sepertinya ini juga ada yang lagi demo juga ya. Oke, kita dengarkan. Tangkap Kapolri, mana Bareskrim? Jangan fokus ke situ. Kamu itu ngomong apa tolele? Ngomong nggak jelas, nggak diatur, semerawut kayak gitu. Demo kayak demo itu ada hasilnya aja. Nyatanya kekuatan kamu ya cuman diginiin sama Om Hercules kok. Bubar maut kok. Terus ada itu yang bilang itu, percaya nggak suara saya segitu? Ayo percaya, wong kowe iki kemaki kok. Ya percaya. Kalau nggak percaya hitungin sendiri. Hitung sendiri situ. Kalau nggak percaya orang itu kok
yang orang laki-laki sejati nih, orang laki-laki sejati itu mau mengakui kesalahannya dan mau mengakui kekalahannya, itu baru laki-laki sejati, dan mau meminta maaf apabila dia bersalah, itu baru laki-laki sejati. Kayak gitu pantas gak jadi laki-laki sejati. Nih buat kalian yang katanya petugas KPPS curang, petugas KPU curang, curangnya sebelah mana ya? Nah, ini petugas KPPS ya teman-teman. Jadi gimana tanggapannya? Mari kita tonton. Dari pihak 02 atau dari pihaknya Prabowo Gibran itu setiap TPS semuanya terisi oleh para saksi, termasuk saksi dari calon-calon jenengan juga ya. Nih saya punya bukti otentiknya, salinan C1-nya dari para saksi yang disetorkan ke saya nih. Tuh. Semuanya sudah dicocokkan dengan hasil dari KPU yang quick-count ataupun yang dari Sirekap aplikasi itu ya, dan ternyata semuanya cocok ya, dan ada sebagian yang belum muncul karena memang masih dalam tahap penghitungan tingkat PPK atau kecamatan. Oke, kita tunggu aja hasil resminya. Dan ini saya juga punya bukti otentik data salinan C1-nya dari para saksi Prabowo Gibran. Oke. Oke ya teman-teman, jadi sangat menarik sekali. Oke, kita lihat lagi, ada beberapa orang yang berpendapat juga di sini. Nah, jangan lupa ya subscribe yang belum subscribe di channel Hengki Reaction. Oke, kita tonton lagi. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prabowo Subianto yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, saya melalui video ini memohon maaf kepada Bapak Prabowo Subianto. Ada seorang Habib yang telah mencaci maki Bapak dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Saya mendengarnya, saya sakit Pak. Saya sakit sekali. Ada seorang Habib yang ngakunya Habib Pak ya. Aku Habib kemudian ngejek Bapak sakit. Ya, saya mohon maaf Pak, saya atas nama Habaib bahwa mereka itu tidak mewakili Habaib Pak. Saya adalah salah satu Habib yang cinta sama Bapak. Meskipun saya belum pernah berjumpa secara langsung kepada Bapak, saya belum pernah berkomunikasi langsung sama Bapak, namun ketika ada orang mencaci maki Pak Prabowo, saya memohon maaf Pak sebesar-besarnya. Saya minta maaf kalau ada orang berkampanye mengatasnamakan Habaib kemudian mencaci maki Bapak. Saya mohon maaf Pak, mohon dimaafkan Pak ya, bahwa sesungguhnya mereka itu tidak mewakili Habaib Pak. Itu adalah pendapat pribadi Pak. Sesungguhnya para Habaib pasti berterima kasih kepada seluruh anggota Angkatan Darat ataupun purnawirawan yang telah mendedikasikan dirinya, keluarganya untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi Bapak Prabowo, saya memohon maaf apabila ada seorang oknum Habib yang mencaci maki Bapak di depan salah satu paslon Pak. Kami mohon maaf Pak, dimaafkan Pak ya, dan tidak mewakili seluruh Habaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami Pak, salam takdim kami. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang udah kelar main abah-abah. Nah, ini juga Masnya mau berpendapat lagi ya. Oke, kita tonton ulang. Hanya udah kelar toh. Gimana? Film tuh ngaruh? Enggak kan? Enggak. Nah, dulu abahnya nilai apa namanya? Paslon yang saya dukung 11/100. Nah, sekarang abahnya langsung dinilai sama rakyat. Tantrum tuh anak-anaknya. Kayak mana tuh? Kayak kalau udah kalah aja. Nggak usah tantrum. Ngomong curang. Enggak semua curang. Kagak ada yang curang. Kagak ada. Terima udah. Terus mana? Yang dukung abah itu dulu mana? Kagak keluar lagi. Udah habis kontraknya pakai mana? Yang nolak 2M demi ngedukung abah mana? Nggak keluar lagi. Nyesel ya nolak 2M demi ngedukung abah tapi abahnya kalah. Nyesel ya, aduh, kasihan banget sih. Kayak mana? Sekarang kayak mana? Udah kalah aja, nggak usah ngomong lah curang, nggak usah lah tantrum, udahlah, nggak usah laporan aja lah. Udah percuma lah, udah kalah aja lah. Kayak mana sih anak-anak abah ini kalah kok? Bukan nerima malah tantrum, cuma. Udah, bye. Hai netizen, selamat
Siang, salam sehat, salam bahagia, Siang. salam waras. Ya. Ya, saya mau ingin membahas satu isu penting ya. Ini yang sekarang ini lagi rame beredar tentang masa jabatan Bapak Presiden Prabowo itu hanya 2 tahun. Setelah itu nanti dilanjutkan oleh Gibran. Ya, karena sudah ada janji politik dengan Jokowi. Saudara, saya ingin kasih tahu saudara, isu ini dimulai dari seorang bernama Koni Bakri yang konon minta jabatan kepada TKN, ketua TKN. Kemudian sepertinya nggak ada peluang. Karena apa? Karena Koni ini dari awal tampil dengan narasi negatif terkait dengan Gibran, Prabowo, Jokowi, ya. Dan menurut saya ini gelandangan politik ini jangan dilayani. Nah, oke teman-teman. Jadi pembicaraan Bapak ini sangat menarik sekali ya. Oke, kita dengarkan lagi. Ya, buat para netizen, ya, yang lihat di sosmed. Orang model Koni ini nggak beda sama Ahok. Tong kosong nyaring bunyinya. Dalamnya itu kosong, bunyinya nyaring. Ya, ini biasanya muncul karena yang 03 ini kan udah kalah. Ya, kalah telak ya. Gitu. Jadi upaya-upaya terakhir ingin membuat suasana politik jadi chaos. Jadi masyarakat menurut saya tolong anggap aja itu suara angin lalu, nggak perlu didengerin itu. Dan saya berani mengatakan bahwa Bapak Prabowo 1 periode full 5 tahun akan memerintah. Dan saya berdoa kalau semuanya mendukung, mudah-mudahan Bapak Prabowo bisa 2 periode. Amin. Kenapa? Karena nantinya akan diteruskan mungkin oleh Gibran, mungkin orang lain. Ya, kalaupun seandainya Gibran bisa meneruskan, usianya baru 36 tambah 10 kan baru 46. Jadi menurut saya Gibran boleh belajar 10 tahun, setelah itu baru melakukan suksesinya. Ya, beda dengan yang 03, nggak sabaran dijadiin cawapres. Akhirnya apa? Karena ambisi pribadinya pengen menjadi RI 1, ya, tidak punya kapasitas, karakternya nggak cukup, jadi gubernur gagal 2 periode, terus mau jadi capres, ya. Ya karena emang ini semuanya karena salah asuh. Pokoknya siapa yang diasuh oleh Mak Banteng semuanya blunder. Jadi netizen harus tahu, sadar, ini semuanya gosip murahan. Oleh pelaku-pelakunya gelandangan politik semua. Nggak perlu dilayani. Mari kita rayakan kemenangan Prabowo Gibran saat ini dengan pikiran yang happy, enjoy. Ngapain? Ini kan isu terus digulirkan oleh 03, ya, mungkin juga 01. Siapa yang bisa mengatakan satu putaran ini bisa sukses? Saya 3 minggu yang lalu sudah mengatakan di dalam video-video saya sebelumnya. Saya katakan, peluang Prabowo Gibran 99,99%. Pasti satu putaran. Nah, itu teman-teman. Jadi bapak-bapak ini sangat bersemangat sekali ya untuk mengutarakan apa yang terjadi saat ini teman-teman. Oke, kita dengarkan lagi. Saya punya dasar. Siapa yang dapat mendapatkan suara di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Tengah saja sudah 37 juta. Jawa Barat itu 49 juta. Jawa Timur itu 41 juta. Dengan 3 provinsi sudah bisa memenangkan pertandingan, pertarungan ini.
apalagi ditambah dengan Indonesia Timur. Bali yang menjadi kandang banteng saja bisa menang Bapak Prabowo. Jadi saudara-saudara netizen, terutama pendukung Prabowo Gibran ya, pendukung Jokowi ya, mari kita doakan dan tidak perlu lagi melakukan share ya info-info yang narasinya negatif ya. Lakukan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Masih butuh 7 bulan sampai dilantiknya Prabowo Gibran, Oktober. Baru serah terima tongkat estafet dari Bapak Jokowi ini diberikan kepada Prabowo. Akan ada banyak dialog-dialog, nasihat-nasihat dari sang panutan Bapak Jokowi kepada Bapak Prabowo Gibran. So, don't worry gitu loh judulnya. Nggak usah pusing, gosip murahan, ya. Apalagi gelandangan politik model Koni, Bakri didengerin. Yang kemarin minta jabatan gak dikasih. Sudahlah, saya bilang. Nggak worth it, nggak layak kita dengar. Oke? God bless you. All the best. Oke. Orang pintar, orang cerdas kemarin mana ya? Kok tiba-tiba berubah menjadi orang pendiam? Kok tiba-tiba berubah menjadi orang introvert? The real perubahan, benar-benar perubahan, benar-benar berubah. Anak Abah, salam perubahan. Ada sakit perut. Nah, oke teman-teman, jadi videonya sudah habis ya. Jadi itu tadi yang ungkapan dari bapak-bapak juga mas-masnya yang berpendapat ya bahwa kemenangan Prabowo Gibran sudah 99%. Oke, cukup itu dulu dan jangan lupa tonton juga channelnya Sahlan Kokasinta dan yang lagi nonton di channel saya yaitu Hengki Reaction. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan share untuk video ini dan subscribe untuk Hengki Reaction. Terima kasih, salam buat keluarga, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Thank you, bye bye, terima kasih.